Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Greta Septi Purwiantono dengan NRP 6026240106. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari tugas materi metode penelitian. Di sini ada sebuah cover proposal tesis. Di sini proposal tesis saya mengambil topik mengenai sistem rekomendasi dan berjudul Sistem Rekomendasi Produk Sunscreen menggunakan metode Content Based Filtering. Lalu di sini ada abstrak, tapi di sini saya akan menjelaskan langsung pada bab pertama, pendahuluan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya skincare semakin meningkat. Berkembangnya tren kecantikan dan maraknya edukasi tentang kesehatan kulit melalui media sosial, influencer, dan platform digital lainnya. Produk skincare ini tidak hanya dianggap sebuah kebutuhan sekunder, namun juga bagian dari gaya hidup, terutama di kalangan remaja maupun di dewasa. Salah satu produk yang sangat penting namun sering diabaikan, salah satunya yaitu produk sunscreen. Produk sunscreen memiliki fungsi yaitu melindungi kulit dari paparan sinar matahari atau UV yang menyebabkan kerusakan kulit jangka panjang seperti penuaan dini dan resiko kanker kulit. Meskipun tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pentingnya penggunaan sunscreen secara rutin, namun di antara mereka yang sudah menyadari betapa pentingnya sunscreen tersebut, namun merasa kesulitan dalam memilih produk yang tepat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya variasi produk sunscreen di pasaran. Seperti kayak segi kandungannya, SPF-nya, tekstur produk, harga, terus jenis kulitnya. Kebutuhan akan sunscreen yang tepat menjadi semakin penting mengingat setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda, seperti berminyak, kering, kombinasi, dan sensitif. Permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya banyak pilihan yang tersedia di berbagai platform di e-commerce, sehingga pengguna mengalami kesulitan dalam menilai dan membandingkan produk secara objektif. Dalam kondisi seperti ini, sistem rekomendasi menjadi pendekatan yang tepat untuk membantu konsumen dalam memilih produk sesuai dengan kebutuhannya pengguna. Sistem rekomendasi telah banyak diterapkan di berbagai bidang, namun pada implementasi di produk skincare, khususnya sunscreen, masih belum banyak dikembangkan secara khusus. Sistem rekomendasi untuk produk sunscreen dapat menggabungkan beberapa kriteria seperti jenis kulit pengguna, harga, tingkat perlindungan SPF, dan PA-nya, serta ulasan dan rating produk. Dengan pendekatan seperti ini, sistem dapat memberikan rekomendasi yang lebih relevan dibandingkan sekedar menampilkan produk populer saja. Selain itu, pengguna akan lebih terbantu dalam mengambilkan keputusan yang tepat tanpa harus menghabiskan waktu untuk melakukan riset sendiri. Dari permasalahan di atas, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem rekomendasi produk sunscreen yang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan metode content-based filtering dan data dari website Female Daily. Sistem ini diharapkan mampu menyaring dan menyusun sebuah data produk sunscreen yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengguna dapat menghemat waktu dalam meningkatkan kepuasan dalam memilih produk serta menghindari potensi iritasi kulit akibat salah pemilihan produk sunscreen yang tidak sesuai dengan kondisi kulit mereka. Lalu di sini ada sebuah rumusan masalah. Di sini ada dua poin, yaitu bagaimana membangun sistem rekomendasi dan dapat menyarankan produk sunscreen berdasarkan preferensi pengguna. Lalu kriteria apa saja yang dapat digunakan untuk menghasilkan rekomendasi sunscreen yang relevan. Nah, di sini tujuannya ada dua poin juga, yaitu yang pertama membangun sistem rekomendasi produk sunscreen menggunakan metode content-based filtering yang dapat menyesuaikan hasil rekomendasi berdasarkan preferensi pengguna, mengidentifikasi dan menggunakan kriteria-kriteria seperti jenis kulit pengguna, SPF, protection grade of UVA atau PA, harga, dan rating ulasan. Lalu di sini ada manfaat penelitian, di sini ada tiga, yaitu bagi pengguna, membantu pengguna dalam memilih produk sunscreen yang sesuai dengan jenis kulit dan kebutuhan masing-masing.
Lalu yang kedua yaitu di dunia industri skincare memberikan gambaran bagaimana sistem rekomendasi dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mendorong keputusan pembelian produk. Lalu yang ketiga yaitu bagi peneliti lain menjadi preferensi untuk meneliti lanjutan yang ingin mengembangkan sistem rekomendasi untuk produk-produk skincare lainnya seperti facial wash, serum, toner, dan lain-lain. Di sini ada batasan penelitian ada tiga, yaitu sistem hanya merekomendasikan produk sunscreen, lalu data produk dan ulasannya hanya diambil dari platform Female Daily, lalu tiga yaitu kriterianya hanya diambil dari SPF Protection Grade atau PA, jenis kulit pengguna, rating ulasan, dan harga produk. Lalu di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu mengenai dasar teori sistem rekomendasi. Sistem rekomendasi adalah algoritma yang memanfaatkan analisis data untuk menyarankan informasi yang relevan kepada pengguna, seperti pada film, berita, produk, atau konten lainnya. Sistem ini dirancang sebagai sistem penyaring informasi yang bertujuan untuk memberikan saran produk dan layanan yang kemungkinan besar sesuai dengan minat pengguna. Lalu selanjutnya yaitu mengenai metode content-based filtering. Di sini metode content-based filtering merupakan pendekatan populer dalam pengembangan sistem rekomendasi. Pendekatan ini bekerja dengan mendeskripsikan karakteristik suatu objek serta mencocokkannya dengan preferensi pengguna. Lalu selanjutnya skincare. Skincare adalah bentuk perawatan khusus untuk kulit wajah dengan menggunakan produk-produk tertentu. Perawatan ini penting untuk menjaga kesehatan kulit serta memenuhi kebutuhan nutrisinya. Mempercantik diri tidak cukup hanya dengan penggunaan make up saja, tetapi juga perlu disertai dengan upaya merawat, memperbaiki, dan mencegah berbagai masalah kulit yang umum dialami oleh wanita. Lalu selanjutnya yaitu mengenai sunscreen. Sunscreen merupakan produk kosmetik yang dirancang untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet dengan cara menyerap, memantulkan, atau menyebarkan radiasi UV. Lalu selanjutnya yaitu mengenai peneliti terdahulu. Di sini ada yang pertama yaitu dari penulis Tanvir dan kawan-kawannya pada tahun 2024. Di sini sistem ini dirancang untuk memberikan rekomendasi produk skincare Korea secara personal berdasarkan tipe kulit, masalah kulit, dan preferensi pengguna dengan memanfaatkan teknik NLP dan content-based filtering. Data produk diolah menggunakan TF-IDF, factorization, dan Gaussian similarity untuk mencocokkan karakteristik produk dengan kebutuhan pengguna. Sistem ini menawarkan antarmuka yang mudah digunakan melalui web-based platform dan mampu memberikan rekomendasi yang akurat secara efisien. Di sini juga ada sebuah yang kedua yaitu perihal sistem ini menggunakan data yang diperoleh dari ulasan produk di platform Female Daily, kemudian diolah dengan membangun matriks rating yang difaktorisasi menjadi tiga matriks untuk mengurangi dimensi dan mengatasi masalah sparsity. Evaluasi model menggunakan RMSE menunjukkan akurasi yang lebih baik dengan SVD lebih unggul dibanding metode alternating least square. Penelitian ini menekankan kegunaan SVD dalam menyederhanakan rekomendasi produk secara personal. Lalu selanjutnya yaitu penelitian ini mengusulkan sistem rekomendasi produk perawatan kulit berbasis deep learning yang menggabungkan analisis bahan kosmetik dan kondisi kulit wajah pengguna. Penelitian ini menggunakan arsitektur transformer untuk menganalisis urutan bahan kosmetik dan model unit untuk meneliti kondisi kulit dari gambar wajah seperti pori-pori kemerahan, jerawatan, kerutan, pigmentasi, dan lingkaran hitam. Sistem ini memberikan rekomendasi personalisasi dengan memadukan hasil analisis bahan kosmetik dengan kulit, menggunakan Gaussian similarity untuk mencocokkan produk dengan kebutuhan pengguna meskipun menunjukkan hasil yang menjanjikan, namun penelitian ini memiliki keterbatasan seperti ketidakseimbangan distribusi kelas dalam dataset. Lalu selanjutnya pada
penelitian terakhir ini, yaitu membahas mengenai pengembangan sistem rekomendasi kosmetik berbasis web yang mempersonalisasi produk berdasarkan tipe kulit pengguna. Sistem ini menggunakan survei untuk mengidentifikasi tipe kulit pengguna, kemudian menerapkan teknik decision tree untuk menganalisis data yang merekomendasikan produk yang sesuai, dibangun dengan metodologi prototyping dan teknologi seperti PHP, MySQL, dan Precision Search. Untuk visualisasi hasil, sistem ini juga menyediakan panduan penggunaan produk dan informasi umum tentang perawatan kulit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini efektif membantu pengguna memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit mereka, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Namun sistem ini terbatas pada analisis tipe kulit tanpa mempertimbangkan kondisi kulit spesifik seperti jerawat atau penuaan. Penelitian ini memberikan dasar pengembangan sistem rekomendasi yang lebih komprehensif di masa depan. Berikut merupakan daftar pustaka yang sudah saya masukkan seperti ini. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.